Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat Majelis Madani yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bisa bertatap muka, bertemu kembali dalam agenda yang sangat luar biasa. Kita dipertemukan dengan Ustadz Yuris. Ustadz Yuris ini sebetulnya adik saya ya. Yuris biasa lagi. Yuris yang adik. Saya pernah berpikir Mas, dulu itu saya di antara anak-anak pun bapak yang berbeda itu saya pernah berpikir waktu kecil buat anak teh budak pamulung buat teh gitu. Beda, sangat beda. Pernah berpikir demikian, tapi suatu ketika saya pernah pidato khutbah di depan guru saya, cek guru teh cenah. Wah cenah ieu mah cenah siga Pak Nur, cenah naon diucapkeun nama jadi regreg eta teh. Berarti urang teh budak asli. Betul pengakuan. Saya bilangnya gimana? Yuris aja ya. Ya, gak apa-apa. Yuris aja lah Yuris. ya. Dina, antum nyebutnya AA aja ke saya. Hampura, Hampura Ari senior ya teh. Siap, Mangga. Aris kumaha sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehari-hari kegiatan apa aja? Kegiatan paling disibukkan dengan ngajar sih. Ngajar ya? Ngajar. Sampai Alhamdulillah. malam kadang. Tapi khusus untuk hari Selasa dikosongkan untuk kita ya bisa Majelis. silaturahmi dengan majelis madani. Ya karena kata guru kita semua bahwasanya muara dari agama itu silaturahmi ya, silaturahmi. Mau ngebincangin apa Riz sekarang kira-kira? Ada hadis yang menarik sih dari hadis riwayat Bukhari ya. Hadisnya berbunyi Rasulullah SAW bersabda, Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahlil jannah. Mereka itu dia itu beramal sebagaimana amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sehingga karena dia terus-terusan beramal baik, beramal baik, beramal baik, beramal ahli surga, jarak di antara dia dan surga itu tinggal satu hasta, satu depa gitu. Lalu kemudian di akhir hayatnya dia itu faya amalu, maka dia melakukan amalan bi amali ahlin nar, melakukan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Dia masuk ke neraka. Mungkin itu yang disebut Ya, su'ul khotimah mungkin. ya begitu sebaliknya. Di dalam hadis itu inna ahadakum, salah seorang di antara kalian itu la ya'malu bi amali ahlin nar, setiap harinya itu melakukan amalan ahli neraka gitu. Kemudian dia sehingga jarak antara dia bainahu wa bainaha illa dhira, jarak dia dengan neraka itu satu hasta. Tapi di beberapa hari ya, atau di akhir hayatnya dia melakukan amalan surga dan fayadkhulu, dia masuk ke dalam surga. Yang menarik ini begini, Kang Ihsan. Kok amal yang bertahun-tahun itu bisa terhapuskan oleh amal yang persekian detik? Itu gimana tuh, menarik untuk didiskusikan. Nah, ini juga jadi tambahan PR buat antum ya. Ya, Di tahun ke-10 kenabian, Rasulullah itu ngarandapan apa yang disebut dengan Amul Huzni. ya, amul huzn, Amul Huzn itu tahun bagi kesedihan. kawan-kawan semua adalah tahun kesedihan di mana Rasulullah diterpa cobaan yang begitu berat. Di antaranya ditinggalkan oleh pamannya yang bernama Abu Talib dan istrinya adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, salah satu di antara kesedihannya itu adalah ketika ditinggalkan pamannya pada bulan Rajab tahun ke-10 Hijriah, maaf, tahun ke-10 kenabian, artinya sebelum hijrah Rasulullah. Kemudian pada waktu itu di pinggir Abu Thalib itu ada seorang tokoh yang sangat luar biasa, yang sangat ya disegani pada waktu itu, namanya Abu Jahal ya. Ketika Rasulullah mengatakan, ya ammi, wahai paman, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, asyhadu biha Allah, aku akan menjadikan kalimat tersebut sebagai hujah bagi Allah. Karena tahu bahwa Rasulullah itu, paman Rasulullah itu adalah orang yang sangat
melindungi Rasul. Orang yang sangat melindungi Rasul berarti tiada lain adalah orang baik. Nah, tapi karena hanya la ilaha illallah saja, Ya. ya itu gimana, Riz? Nah, saya akan membuka dengan satu riwayat dalam tafsir Asy'arawi. Ya. Ada kisah yang sangat menarik, gini, Kang Isan. Gimana? Suatu waktu dia itu orang yang sangat alim, sampai usia 60 tahun tidak luput mengerjakan segala kebaikan. Jadi Rasul itu sedang berbicara di hadapan sahabat, menceritakan kisah seorang alim ini dari golongan Bani Israel. Nah, tapi suatu waktu 6 hari itu di akhir hayatnya dia melakukan kemaksiatan. Dia berzina dengan perempuan ya. Akhirnya karena dia merasa berdosa, dia itu hijrah ke tengah-tengah masyarakat yang masyarakatnya itu sengsara. Lalu karena beberapa hari tidak makan, akhirnya dia berkumpul dengan orang-orang yang tunawisma lah, gitu ya. Orang-orang tunawisma. Lalu setiap hari biasanya suka ada donatur yang memberikan roti kepada orang-orang tunawisma, dan dia masuk ke sana. Ketika dia masuk ke sana, ke kumpulan orang-orang tunawisma, orang-orang sengsara itu, dia terpaksa mengambil sekerat roti yang seharusnya roti itu jatah untuk orang lain. Jadi asalnya kan biasanya disediakan 30 roti itu. Tapi karena ada orang yang hijrah itu, akhirnya dia ambil satu. Sehingga ramailah orang itu, kok ada seorang yang ngacung gitu. Saya gak kebagian roti. Kata donatur itu singkatnya aja. Gak mungkin gak kebagian roti karena setiap hari juga roti ini sudah disediakan sesuai dengan jumlah dari orang-orang yang ada di sini. Nges dipas nges dipas gitu. Dia itu orang yang berhijrah itu ngerasa dirinya itu dilema. Di satu sisi dia lapar, di satu sisi dia mengambil hak orang lain. Akhirnya karena dilema, dia akhirnya tidak makan roti itu dan mengembalikan roti itu kepada yang berhak gitu, kepada orang yang berhak. Dan di saat dia mengembalikan roti, dia dicabut nyawa. Ketika dicabut nyawa, orang itu lalu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik. 60 tahun amalan yang sangat baik dihisab dengan 6 hari perbuatan maksiat dia. Ternyata yang lebih berat itu yang 6 hari. 6 hari dia itu kesimpulannya mau dijebloskan ke neraka. Tapi karena ada amalan yang tadi, sekerat roti, lalu sekerat roti itu ditimbang. Dan alhamdulillah yang amalan kebaikannya itu berjadi lebih berat. Bertambah. Ini menarik. Maksudnya berarti dalam hadis itu Allah itu tidak mengukur kebaikan, keburukan itu. Ya. Ini bagi orang-orang yang banyak maksiat, banyak dosa harus optimis kalau baca hadis ini. Optimis sekali. Tidak ada yang mustahil di mata Allah. Optimis melakukan dosa, Riz? Enggak, bukan. Optimis maksudnya Allah itu bisa mengampuni kita walaupun sampai usia 30, 40, 50 kita maksiat gitu. Dengan hadis ini. Lalu setelah ditimbang dengan sekerat roti itu, dia akhirnya terselamatkan dan dia masuk surga. Masya Allah. Apa maksudnya? Kok gak kepikir sama akal amalan yang begitu banyak 60 tahun dikalahkan oleh 6 hari. Lalu 6 hari dikalahkan oleh sekerat roti. Kan gak masuk akal sebenarnya. Ya, betul. Ini masalah timing. Maksudnya gimana, Riz? Masalah waktu. Jadi seseorang masuk surga, amalannya itu baik, amalannya buruk, itu masalah timing. Hadis ini mengejarkan masalah waktu. Jadi di akhir dia melakukan buruk, ya, walaupun tadi dalam hadis riwayat Bukhari, dia itu mengamalkan ahli amalan surga, ya, tapi karena dia di akhirnya menggunakan amalan-amalan neraka, dia masuk neraka. Jadi ketika timingnya dia hendak meninggal,
melakukan amalan kebaikan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menilai hal itu sebagai kebaikan yang bisa menghapus Ya. amalan-amalan buruk. Maka itu la ilaha illallah, walaupun hanya diucapkan dalam 3 detik, Mm. karena dia mengakhiri kematiannya itu dengan La ilaha amalan illallah. baik, persoalan timing, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya. Nah, saya juga setuju, Riz. Maksudnya begini, kalimat la ilaha illallah itu kan seolah-olah kita itu selalu meremehkan ya kalimat la ilaha illallah. Kalau kita pahami betul kenapa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang di akhir kalimatnya yang diucapkannya kemudian mengucapkan la ilaha illallah, ia akan masuk surga. Sehingga ketika ada dalam prosesi ihtidor, dalam bahasa Arab ihtidor itu orang yang akan dicabut nyawa, namanya ihtidor. Ketika ihtidoris, ada syariat kan ya, Hmm. laktinu Hmm. mautakum la ilaha illallah, talkini, ajari orang yang mau meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa harus la ilaha illallah? Sehingga ini berkonsekuensi kepada ucapan Nabi yang lain. Kata Nabi begini, bahwasanya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau ini tidak dipahami secara komprehensif, kita akan kelabakan memahami konsep la ilaha illallah. Seolah-olah la ilaha illallah itu disapirakeun ke orang, dimomorekeun, dilalewodehkeun. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu akan masuk surga. Kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, Riz, Hmm. wa in zana wa in saroko. Hmm. Kalaulah orang tersebut pernah zina dan pernah mencuri, apakah orang ngarokok mah halal? Itu teh salah fatwa cek abdi mah nu asalna haram, kuduna mah harum itu teh. Nah, wa in zana wa in saroko, ya Rasulullah, wahai Rasul, walaupun ia pernah zina dan pernah mencuri, apakah ketika mengucapkan la ilaha illallah ia akan masuk surga? Wa in zana wa in saroko, walaupun ia pernah berzina dan pernah mencuri, kalimat la ilaha illallah itu bisa menjamin. Nah, tapi mungkin ada tapinya, Riz, Ya, mungkin ya. Tapi kita jangan berpikir isi saja kehidupan kita dengan kemaksiatan. ya, Udah ya kehidupan betul. kehidupan akhir kita. Kita ingat apa wasiat yang diberikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, orang yang tidak bisa mengubah kehidupannya lewat dari 40 tahun, Ya, galibnya itu tidak bisa mengubah menjadi baik. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, orang yang tidak bisa mengubah kehidupan buruknya setelah lewat 40 tahun, maka belilah kain kafan. Karena pada hakikatnya walaupun ia telah hidup, padahal mati. ya. Gitu. Dan ada kisah yang menarik juga satu lagi ya. Nah, gimana ini? Dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Kisah tentang Nabi Ibrahim. Gimana tuh kata Imam Al-Ghazali? Nabi Ibrahim itu ya, kesukaannya itu kalau mau menjelang sore ke malam itu dia suka berdiri di luar rumah menunggu tamu, Menunggu tamu. dan dia kalau ada tamu mempersilahkan tamu itu untuk menginap dan dia akan menjamu habis-habisan tamu itu. Jadi kesukaan Nabi Ibrahim itu ya suka menjamu tamu gitu. Oh, ikramu duyuf Ya, ikramud duyuf. Nah, sewaktu Nabi Ibrahim sedang menunggu tamu, kemudian ada seorang musafir yang butuh tempat tinggal dan butuh perjamuan, makanan dan lain-lain gitu ya. Lalu dia menghampiri Nabi Ibrahim. Oh, begitu senang Nabi Ibrahim kedatangan seorang musafir itu karena dia dapat beramal baik gitu ya, melakukan kebiasaannya. Tapi ternyata setelah diketahui orang itu adalah majusi, orang kafir. Maka seketika orang musyrik, orang kafir. Maka seketika itu Nabi Ibrahim langsung cemberut dan dia tidak mempersilahkan orang kafir itu untuk masuk ke dalam rumah. Dia seolah-olah mengusir lah gitu ya. Lalu Allah menegur waktu itu di sana. Allah itu menegur. Saya aja yang ngasih usia ke orang kafir ini dengan kasih sayang saya sampai usia 60 tahun. Masa Anda, kata Allah Subhanahu wa taala itu, sehari saja untuk
memberi kasih kepada orang kafir ini gak bisa. Saat Allah Subhanahu wa taala mewahyukan hal seperti itu kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim itu ngajenghok, langsung ngelompat nyusulan orang kafir. Nah, orang kafir itu kemudian bertanya, kenapa sikap Anda berubah? Kata orang kafir itu ke Nabi Ibrahim. Ya, tadi saya kenal Anda itu memperkenalkan diri sebagai orang Majusi, Abadatun nar, ya, seorang penyembah ya, api. sebagai seorang penyembah api, sebagai seorang yang musyrik lah gitu ya. Yeah. Lalu saya berubah sikap, dan saya ditegur oleh Allah. Maka silahkan masuk ke dalam rumah. Oh, kata orang yang Majusi ini, dia cerdas. Kenapa Allah malah membela saya sedangkan Anda itu utusan Allah? Kenapa? Galibnya, Iya. utusan Allah itu yang dibela oleh Allah. Iya. Paham. Kenapa Anda itu kan utusan Allah, tapi kenapa Allah malah membela saya? Maka Nabi Ibrahim menjelaskan tadi wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh dia. Dan ketika itu orang Majusi, dia sadar seketika itu bahwa dia terus-terusan selama berpuluh-puluh tahun diberikan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia terus-terusan maksiat gitu. Iya. Sadar, langsung kebentuk ketauhidannya. Masya. Maka ketika dia sadar, Allah Subhanahu wa taala teh mere terus-terusan ka urang, nepikeun ka urang masih maksiat di usia 60 tahun oge, Allah Subhanahu wa taala mah teras-terasan mere kanyaahna. Maka waktu itu orang itu masuk ke dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa nyambung ke dalam hal yang tadi ya. Kebaikan itu diukur ya tadi dalam usia kalau 60 tahun ke atas itu masih maksiat, masih dosa. Maka itu harus cepat-cepat gitu. Kalau pemuda di usia 20-an, di usia 40, 30 itu rajin sholat, rajin ibadah ya, maka itu istimewa. Itu istimewa. Sangat istimewa. Orang tua rajin ke masjid, sholat biasa. Hampura yang ora keneh ya. Ente ya mah. Udah 17 tahun please. Tapi anak muda, syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Pemuda nonoman di dalam bahasa Sunda mah, yang kemudian tumbuh kembangnya untuk beribadah kepada Allah itu luar biasa ya. Ini menunjukkan bahwa begini, Kang Isan, kita gak usah minder. Betul. Kalau kita lolomokot dosa gitu. Ya betul. Pintu panghampura Allah itu begitu luas itu, begitu luas. Dan kita gak usah pede juga kalau ngerasa banyak beramal. Karena sekali tergelincir, sebagaimana riwayat hadis itu, 6 hari itu mengalahkan 60 tahun. Konsistennya persoalan timing. Di akhir timing waktu kita, ya kita menghadap Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini juga luar biasa, maksudnya begini, bahwa ini kembali ke perbincangan Abu Thalib ya, bahwa Abu Thalib itu mengerti dan sadar bahwa keponakannya adalah utusan Nabi. Bahwa keponakannya adalah suatu titah Tuhan yang diberikan oleh Tuhan sendiri untuk dunia. Tapi kemudian ada satu gengsi di mana ya ketika mau meninggal kan, Abu Thalib itu di pinggir Abu Thalib itu ada Abu Jahal yang kemudian ya Abu Thalib atarghabu an millati Abdul Muthalib. Padahal pada waktu itu Abu Jahal itu musuh bebuyutan Bani Abdul Muthalib. Kan gini, Abu Jahal atau Amr bin Hisham al-Makhzumi itu dari Bani Makhzum. Kemudian Abdul Muthalib atau Abu Thalib itu dari Bani Abdul Muthalib atau Bani Abdi Manaf, yang mana kedua bani atau kabilah ini merupakan rivalitas di dunia peribadahan haji pada waktu itu. Tapi Abu Jahal, Dorna ya teh Abu Jahal teh. Jadi bisa mempengaruhi orang lain. Seperti yang pernah saya utarakan beberapa minggu yang lalu, Ayas bin Abi Robi'ah bisa kembali lagi
dengan hanya ucapan begini, ya Ayash inna ummaka qasamat alla tusaffifa ra'saha wa anta dilla min dawin syamsi hatta tarak, wahai Ayash, ibumu itu tidak akan menyisir rambutnya selamanya dan tidak akan ngiuhan. Apa itu ngiuhan? Berteduh. Berteduh. Tidak akan berteduh selamanya, sehingga ia ingin melihatmu kembali ke Makkah dari Tanim, sehingga Ayas kembali ke Tanim. Dorna asli. Nah, yang anehnya, udah dapat hidayah kan, hidayah akalnya udah dapat nih Abu Thalib itu, tapi tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga turun ada 2 ayat yang kemudian oleh para sejarawan menjadi titik poin. Yang pertama surat At-Taubah, makana lin nabiyyi walladzina amanu, tidak pantas bagi seorang nabi dan umat mukminin an yastaghfiru, memintakan ampunan lil musyrikina, bagi orang-orang musyrik. Itu yang pertama. Yang kedua, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi mayasya. Bahwasanya engkau itu Muhammad ngedoa sebanyak apapun itu tidak akan diijabah pada waktu itu. Kenapa? Karena ada porsi di mana seseorang itu sudah mendapatkan hidayah akal, tapi din dan taufiknya belum. Seperti kasus Abu Thalib. Kebaikannya luar biasa. Ketika Nabi dakwah itu segala peralatannya disediakan oleh Abu Thalib. Hanya dengan kalimat la ilaha illallah orang tersebut. Kemudian kata Rasulullah, ini dia hadis riwayat Bukhari dan ini sahih. Dan ini membantah argumentasi sebagian orang bahwa Abu Thalib itu masuk surga. Nah, kemarin kita ngobrol dengan Mang Budi, ada sebagian kalangan di Islam yang mengatakan Abu Thalib itu masuk surga. Padahal itu di Bukhari itu jelas. Bahwa neraka yang paling ringan lah yang kemudian akan membakar Abu Thalib. Nah, padahal dengan kalimat la ilaha illallah saja. Dengan kalimat la ilaha illallah, kebaikan yang begitu banyak, meremaweh, ngajak nguar dahar jeung sajabana, itu menjadi kebaikan bagi dia. Gitu. Hanya dengan kalimat. Tapi dengan kalimat la ilaha illallah juga seseorang bisa masuk neraka. Kenapa? Karena orang yang kemudian meninggi, seolah-olah dia telah bertauhid dengan tauhid yang baik, dan matinya dalam kondisi kibir, kalau dalam kondisi sombong, segala kebaikan-kebaikan itu akan hangus. Akan hangus. Habitat a'malu, kata guru kita, habitat a'maluhu. Betul. Sodakohnya, salatnya, habitat a'maluhu, dengan bima fi qulubikum. Bima kasabat qulubukum, dengan sesuatu yang ada di hati mereka. Ya gitu. Makanya kasus yang Nabi Ibrahim itu sebenarnya mengajarkan kepada kita begini. Allah saja Sang Holik itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Lah, saya kenapa nabinya, makhluknya itu tidak Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya. Begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita gambarkan, kalau kita bayangkan, itu sangat luas ya, sangat luas pengampunannya gitu, sangat luas pengampunannya. Bahkan dengan kalimat la ilaha illallah seperti tadi yang dibicarakan itu bisa mengampuni semuanya. Dengan catatan kita melakukan pengosongan diri dulu ya. Kata Rumi itu dengan seruling bambu gitu ya. Seruling bambu itu apa? Seruling bambu. Seruling itu bisa bersuara apabila di dalamnya kosong. Oh iya betul. Dan kita bisa bersyahadat ya. Syahadat itu kan al-hudur ma'al musyahadah bil basar awil basirah. Ya. Jadi kita bisa hadir itu dengan menyaksikan, tetapi dengan cara mengosongkan diri gitu. Betul. Itu yang penting gitu ya. Dan di sekelas Nabi, ketika Nabi Muhammad abasa wa tawalla dan lain-lain, ketika dia meninggikan, kemudian kasus Nabi Ibrahim ketika dia memandang remeh orang kafir itu, Nabi Muhammad ketika memandang remeh orang yang buta itu ya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum itu kan langsung sedikit saja ada justifikasi terhadap orang lain dan dia menganggap dirinya sebagai makhluk yang berhak untuk menjustifikasi, maka sama Allah Subhanahu wa taala langsung tegur gitu. Ini luar, sampai jam berapa Kang Dika? Oke, boleh kita buka sesi pertanyaan.
Saya bukan ya, ada berapa Mas Bet, silakan Mas Bet ke Ustadz Yuris. Ustaz di sana. Iya iya betul betul. Hmm, Hmm. hmm, Hmm. Hmm. Ya. Ya. hmm. Fayasbiqu alaihil kitab dalam ya betul gitu. Hmm. Rizkinya ya. Hmm. Ya. Dalam hadis ya Ustaz bisa meminjam. Sok, kumala. Dalam hadis ini gini, Allah itu menciptakan al-qalam, pulpen atau pensil lah gitu ya. Lalu nyuruh ke pulpen itu uktubil qadaro. Tulislah takdir, segala takdir. Dari mulai rizkinya, dari mulai lahirnya, dari mulai segalanya. Ya, jadi sudah ditulis tuh di dalam takdir itu. Apa yang disebut dengan Lauhil Mahfud. Walaupun ini perdebatan ilmu kalam ke Iya, depannya pernah. gitu ya. Dalam Lauhil Mahfud itu ya. Tetapi persoalannya begini Mas Bet. Siapa yang tahu akan Lauhil Mahfud? Kita tahu nggak takdir kita di Lauhil Mahfud ke neraka, ke surga, rezeki kita gimana besok, rezeki kita sebulan ke depan tahu nggak? Nggak. Maka Nabi itu bicara di dalam hadis yang lain, kita itu bisa mendeteksi apakah kita ahli surga atau ahli neraka. Dengan cara apa mendeteksi itu? Kita itu gaulnya itu didekatkan ke ahli surga atau kepada ahli neraka. Kalau misal didekatkan dengan ahli surga, dikelilingi oleh ahli surga dengan amalan-amalan yang mengantarkan kepada kebaikan lebih luas, maka itu indikator bagi kita untuk ahli surga. Kemudian apabila kita dikelilingi oleh keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, maka indikator itu yang harus kita perbaiki karena itu menjadi indikator bagi kita menjadi ahli neraka. Gitu. Nah, persoalan masuk surga ini dalam hadis ya ini pernah saya juga katakan, kata Nabi itu kan lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Amal seseorang itu tidak akan bisa memasukkannya ke surga. Para sahabat bingung, qalu maka para sahabat itu bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Apakah engkau juga tidak ya Rasulullah? Kata Rasul, qala la wala ana. Tidak, saya juga tidak. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi atau bi fadlin wa rahmatin. Kecuali Allah mengucurkan rahmat atau Ya. karunia-Nya. Sekelas Rasul saja amalnya enggak memasukkan ke surga. Lalu gimana dengan ayat Al-Quran yang berbunyi udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah Anda ke dalam surga sebagaimana amal yang sudah Anda lakukan. Kalian lakukan. Nah, seolah-olah hadis ini bertentangan dengan ayat. Padahal cara memahaminya begini. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga sebagaimana yang sudah kalian kerjakan, amal yang sudah kalian kerjakan itu birahmatihi, dengan kalayan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bifadlihi, Hmm. dengan kalayan karunia Allah Subhanahu wa taala, biafwihi, dengan semua pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita beranggapan bahwa
kita bisa membeli tiket surga hanya dengan amal kita, jangankan untuk membeli kenikmatan akhirat. Membeli dengan kenikmatan dunia, enak nangicep we ya panon kenca, itu tidak akan bisa Ya, tertukarkan. betul betul. Apakah bisa ditukarkan dengan sholat kita selama ini? Enggak, jauh sekali, apalagi dengan surga. Walaupun amal itu udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke surga dengan amal Allah itu tuh, Allah itu ngabubungah sebenarnya mah. Tapi Rasul cerdas sadar, enggak, kata Rasul itu. Kayaknya amal saya enggak cukup untuk beli tiket gitu. Ini lebih ke rahmat, lebih ke kasih sayang, karunia Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, Mungkin Ustaz Ihsan mau tambahan tahu. begini, Riz. Ini juga ke Mas Bet. Jadi suatu ketika pertanyaan Mas Bet ini ditanyakan oleh sahabat. Kalaulah aku, wahai Rasul, kalaulah aku tidak tahu bahwasanya aku itu penghuni surga atau penghuni neraka dan Allah telah menulis di Lauhul Mahfuz, apa yang harus saya lakukan? Rasul menjawab dengan bahasa yang sangat indah. Kata Rasulullah begini, jawabannya. Kulun muyassarun lahu lima khuliqalahu. Setiap orang itu diciptakan atau dimudahkan dengan sesuatu yang telah ia ciptakan. Maksudnya, ketika ada seseorang yang sangat mudah mengerjakan amalan baik, maka Allah takdirkan ia mengerjakan amalan baik. Kalaulah seseorang mengerjakan amalan buruk sangat mudah, Allah sedang menakdirkan ia di Lauhul Mahfuz untuk menulis amalan untuk mengerjakan amalan buruk. Tapi ada dasar. Jadi ada asumsi di sana Mas Bet. Apa asumsinya? Asumsinya bahwa manusia itu makhluk yang mumayyiz. Apa mumayyiz itu? Makhluk yang bisa memilih. Jadi apakah manusia itu free will, mempunyai free will atau tidak, mempunyai kehendak bebas atau tidak? Punya pada sisi memilihnya. Karena Allah telah menyediakan dua hal, kebaikan dan keburukan. Ketika Allah menyediakan kebaikan dan keburukan, maka ada sisi free will manusia untuk bisa memilih. Maka kata Allah, "Wa man syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Rek iman kajen, mangga, rek iman mangga, rek diizinan ku Allah, rek kupur kajen, diizinan oge. Karena ada sisi manusia yaitu mumayyiz atau tamyiz. Tamyiz itu sisi manusia untuk bisa memilih. Nah, nanti di yaumul hisab itulah yang dipertanggungjawabkan. Free will. Free will itu sangat demokratis sekali Allah itu. Sangat demokratis sekali. Dan itu ada dalam lingkaran kehendak dan kuasa Allah. Kehendak dan kuasa Allah itu kita tidak mengerti bagaimana konsepnya. Apakah Allah itu memaksa kita untuk melakukan? Apakah Allah itu berkehendak menghilangkan kehendak bebas kita? Kita tidak tahu karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Bahwa kuasanya Allah berbeda dengan kuasa kita. Kita bisa memaksa anak, "Jang, minum." Jadi kuasa anak dalam berkehendak minum itu ditentukan oleh kita. Tapi kuasanya Allah apakah begitu? Tidak bisa kita samakan. Artinya, ya kita jalani saja untuk mengikhtiarkan. Dalam bahasa Sunda ada bahasan paling saya disebutnya malakiyahan. Jadi malakiyahan itu mengikhtiarkan sesuatu dengan dughulupat nyawa tipe porose itu. Apa itu? Ya, dughulupat nyawa tipe porose pikeun ngaikhtiaran anak. Ada itu ya. Tambahan Mas Bet. Dalam konsep Ramadan Al-Buti itu ada ikhtiar, ada ijtiba. Ikhtiar itu memilih. Jadi kita punya kehendak untuk memilih. Memilih kepada kebaikan, berusaha di dalam kebaikan. Memilih terhadap keburukan, ya dia akan ada di dalam pilihan kemaksiatan. Tapi kita sadar gak bahwa kadang Allah Subhanahu wa taala itu suka tiba-tiba aja ingin mengangkat derajat manusia itu. Kayak seorang pezina tuh. Yang pezina, yang kasus anjing itu, dia tiba-tiba ujug-ujug aya anjing kapikir tuh. Nah, ujug-ujug aya anjing. Ya, kenapa bisa dikawin gua kenapa ujug-ujug ada anjing? Iya, karena itu udah alurnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini alurnya, silahkan.
saya sudah Udah. sediakan di tengah padang pasir yang gak ada manusia sama sekali. Lalu tiba-tiba ada anjing ke sana, lalu dia memberikan minum dan dia mati, lalu dia masuk surga dan Oke. dosa-dosa yang dilakukan oleh dia. Puluhan tahun saja mungkin. Oh iya. Wis. Nah, dengan dibikin dengan apa? Dengan apa? Ridho Allah itu turun gitu kan, rahmat Allah dengan satu perbaikan baik. Tiba-tiba ada anjing itu. Kita nggak boleh anteng. Nah, Nah, gak boleh anteng ya. Kebiasaan. Makanya disarankan dengan tadi yang amalan soleh itu. Ya. Amalan soleh. Karena ada satu masa ketika kita meninggal itu sesuai dengan kebiasaan, Mas. Nah, iya betul. Nah, ada satu masa ketika satu ulama di Baghdad pada waktu itu dia suka menyampaikan hadis kepada para ulama setelahnya. Kemudian mengumpul pada waktu itu Abu Hatib Ibnu Warrah, Al-Munzir bin Syadan kepada gurunya itu. Kemudian ulama tersebut mau meninggal. Talkinan. Nggak mau piraku nalkinan ka guru. Kemudian ulama tersebut membacakan hadis lengkap dengan sanadnya, hadasana. Kemudian mengucapkan man qala la ilaha illallah dahulal jannah atau man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahulal jannah. Rasul berkata bahwasanya barang siapa yang di akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Meninggallah ia. Kenapa? Karena kebiasaannya menyampaikan hadis. Orang yang menyampaikan hadis adalah orang yang man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku. Orang yang man ahya sunnati, menghidupkan sunnah Rasul adalah orang yang memelihara kebaikan. Orang yang memelihara kebaikan berarti ahlu surga. Artinya kita harus membiasakan diri dalam kebaikan. Ya. Oke. Ini pertanyaan di teman-teman Oke. di lapangan ya. Bagaimana saya ini bermaksiat sudah puluhan tahun atau belasan tahun. Nah, saya udah hijrah, udah membaik itu kurang lebih 3 tahunan. Ya. Apakah yang 17 tahun ini bisa menggantikan yang 3 tahun? Tipsnya apa yang lebih relevan atau lebih buat mengaplikasikannya dengan bentuk apa? Saya sedikit 1 menit ya. Ya, silakan. Walaupun kebaikan sedikit itu, segala bentuk keburukan waktu kemarin akan terhapus. Kata Rasul begini, orang yang mengerjakan kebaikan itu wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tuturkan, ikutilah keburukan yang sangat banyak itu walaupun dengan keburukan yang kecil. Tamhuha, yang banyak itu akan terhapus. Jadi ikutilah keburukan yang banyak itu dengan kebaikan. Dengan kebaikan, walaupun kebaikan walau qalilan, walaupun hanya sedikit, maka akan terhapus. Tamhuha. Kebaikan. Bahasanya Mas Bet, tamhuha. Kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan yang dulu. Ya. Sekalian closing statement aja, Riz. Iya, sekalian closing statement. Jadi saya itu pengen memberikan optimis ya kepada orang-orang yang baru berhijrah ya. Iya, Karena di betul, dalam hadis tadi yang sudah saya bicarakan, kadang orang banyak melakukan kebaikan tapi di akhirnya itu dia tidak konsisten dengan kebaikannya, dia masuk neraka juga ya. Jadi gak ada kata pesimis di dalam hidup sekaligus kalau kita banyak ngerasa melakukan dosa. Pintu Allah Subhanahu wa taala itu masih terbuka lebar untuk pengampunan. Lalu yang kurang ajar itu kita sadar akan hal itu, kita sadar diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita malah terus-terusan maksiat, itu kurang ajar namanya. Jadi kita refleksikan ulang. Jadi selama ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya yang begitu banyak, lalu nggak pantas buat kita untuk menusuk Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke. Terima kasih kawan-kawan semua, Mas Bet yang telah bertanya, dan terima kasih juga Ustadz Yuris yang telah bisa mengisi agenda atau pembicaraan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan itu bermanfaat bagi kawan-kawan semua, dan tentu saja ini juga berimpact baik kepada kita selaku pembicara ya. Karena pada hakikatnya orang yang baik itu adalah orang yang husnul istima ya Ustadz Yuris ya, orang yang baik pendengarannya. Di zaman sekarang, di zaman dimana orang berbicara banyak tapi mendengar sedikit, kata para ulama, jadilah orang yang baik dalam mendengar, bukan baik dalam berbicara. Jadilah orang yang baik dalam mendengar. Mudah-mudahan walaupun kita yang berbicara, kita juga mendengar, kemudian kita refleksikan dan kembali lagi kepada kita semua. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Majelis Madani,
pembicaraan kita telah beres, telah usai, tapi pertemuan yang akan datang bakal kasorang. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.